A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri pembahasan ketuhanan kita tentang tauhid sifat. Tauhid dalam makna menegasikan perbedaan sifat dengan zat dalam misdak itu disebut dengan tauhid sifat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tuhan sebagai zat wajibul wujud niscaya memiliki sifat-sifat kesempurnaan eksistensi. Sebab kekurangan dari sifat-sifat tersebut menandakan keterbatasan dan kebutuhan. Sedangkan zat wajibul wujud suci dan bersih dari keterbatasan dan kebutuhan. Oleh sebab itu, sifat-sifat seperti hidup, ilmu, kudrah, iradah, dan lainnya dimiliki oleh zat Tuhan dalam bentuk paling sempurna, mutlak, dan tidak terbatas. Sebab sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat kesempurnaan eksistensi. Permasalahan yang kemudian muncul, apakah sifat-sifat tersebut dengan zat Tuhan adalah satu dalam wujud eksternalnya, ataukah masing-masing terpisah secara wujud dari zat Tuhan dan kemudian semuanya datang dan menambah pada zatnya. Sekarang permasalahan ini dibahas dalam memecahkan masalah tauhid sifat, di mana tauhid ini memiliki makna bahwa antara zat dan sifat-sifat dan antara sifat-sifat itu sendiri satu sama lainnya, kendati pun berbeda secara konseptual, tetapi secara misdak, secara wujud eksternal hanya satu wujud, yaitu wujud mutlak yang tidak terbatas. Setelah makna tauhid sifat ini jelas, maka kita akan mengajukan argumen dan dalil tentang tauhid sifat ini. Argumen pertama berpijak pada dua premis. Pertama, kesempurnaan mutlak eksistensi Tuhan meniscayakan bentuk penyifatan terhadap sifat-sifatnya adalah paling sempurnanya bentuk penyifatan. Premis kedua, paling sempurnanya bentuk penyifatan adalah zatnya sesuatu dengan zatnya, yakni tidak butuh pada terjadinya sifat di luar dari zat, lantas sesuatu itu memiliki sifat tersebut. Dalam artian sifat tidak datang dari luar zat dan menambah pada zat. Berbeda misalnya pada manusia, di mana sebelumnya zatnya tidak memiliki sifat ilm. Kemudian ilm datang pada zatnya dan menambah zatnya. Konklusi dari dua premis tersebut adalah kesempurnaan mutlak Tuhan meniscayakan bahwa zat sucinya tanpa butuh pada keberadaan sifat di luar dari zatnya menyifati sifat-sifatnya.
Oleh karena itu, argumen pertama ini dapat dilihat bahwa zat dengan sifatnya adalah tunggal. Perbedaan di antara mereka hanya pada tataran konseptual dan mafhum saja. Kemudian kita akan mengajukan argumen lain terhadap permasalahan tauhid sifat ini. Argumen kedua ini berpijak pada beberapa mukadimah. Pertama, zat Tuhan adalah wajibul wujud dan sebab dari seluruh sebab. Dan seluruh maujud-maujud, apakah dengan perantara ataukah tanpa perantara, adalah akibat dari wajibul wujud. Kedua, seluruh kesempurnaan wujud akibat seperti ilmu, hidup, kudrah, irada dalam bentuk lebih sempurna ada pada zat wujud sebab. Sebagaimana kaidah bahwa sesuatu yang tidak memiliki, dia tidak mungkin memberikan pada yang lain. Faqidus syai' la yu'tis syai'. Ketiga, jika sifat-sifat Tuhan adalah di luar dari zatnya, maka zat Tuhan sama sekali kosong dari segala bentuk kesempurnaan. Dengan dua premis pertama di atas, maka dihasilkan bahwa zat Tuhan memiliki seluruh kesempurnaan. Dan kemudian menambahkan premis terakhir, dihasilkan konklusi bahwa sifat-sifat Tuhan tidak di luar zatnya, bahkan identik zatnya itu sendiri. Dengan demikian, dari dua argumen tersebut yang sudah kita paparkan, maka terlihat jelas bahwa zat Tuhan dengan sifat-sifatnya bukan dua misdak yang berbeda, bukan dua wujud eksternal yang berbeda, tetapi satu misdak yang sama, identik dan tunggal. Adapun perbedaan yang ada hanya pada tataran konsepsi saja untuk mengarahkan pengetahuan dan pengenalan pada Tuhan, sehingga terhindar dari mazhab la-adri, yaitu mazhar tidak mempunyai pengetahuan sama sekali kepada Tuhan, yang mana pada ujungnya berakhir pada ketiadaan pengetahuan dan pengenalan memadai pada Tuhan. Dengan demikian, maka kita sudah membuktikan tentang tauhid sifat, bahwasanya Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan secara tinjauan misdak, secara tinjauan wujud eksternal adalah identik, tunggal, dan satu. Perbedaannya hanya pada tataran konseptual. Ini berbeda dengan sebuah pendekatan mazhab yang lain, di mana dia memandang ada 8 yang bersifat kadim. Kemudian dia tidak menyatu, tidak tunggal, tidak satu, lantas tersifati oleh zat Tuhan. Nah, ini menunjukkan sebelumnya terdapat kekurangan pada zat suci Tuhan. Kemudian sifat-sifat itu datang mengaksiden dan menambah kepada zat suci Tuhan. Pada pemahaman ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangannya. Sekianlah pembahasan kita tentang tauhid sifat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.